Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 19 Mei, Pekan Paskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, tetap bersemangat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau berjanji mencurahkan Roh-Mu untuk mengajar kami semakin memahami firman-Mu. Semoga kami pun mampu mencintai sabda-Mu dan meyakini bahwa Engkau selalu hadir mendampingi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, penginjil Yohanes mencoba merangkaikan pengalaman akan kasih Tuhan lewat dialog singkat antara Yudas dan Yesus. Kata Yudas, "Apa yang telah terjadi sehingga engkau mau menyatakan dirimu kepada kami?" Pertanyaan itu ditanggapi oleh Yesus dengan menegaskan bahwa jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Belajar untuk setia pada ajaran Kristus merupakan sebuah ujian terbaik bagaimana mengasihinya. Mengasihinya artinya melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, berbuat baik dengan memperhatikan saudara-saudari yang sangat membutuhkan pertolongan, membela mereka yang lemah dan kecil, memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama, orang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan lewat Paulus dan Barnabas. Mereka yang menyaksikan keajaiban itu mengangkat Paulus dan Barnabas sebagai anak-anak Allah.
Tetapi keduanya cepat mengakui bahwa Tuhanlah yang melakukan itu semua, bukan mereka. Keduanya dengan rendah hati mengakui diri sebagai hamba yang tak berguna, yang jauh dari sempurna, kecuali oleh kuasa Roh Kudus yang bertindak melalui mereka. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam sabdanya ketika memberikan amanat perpisahannya kepada para murid, mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan selalu menyertai kita, akan selalu membimbing kita. Itu sebagai wujud Tuhan tidak meninggalkan kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua sebagai murid-muridnya dipanggil untuk melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya, yaitu jika kita mengasihinya, pasti kita akan menuruti apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita wujudkan rahmat dan kasih Tuhan itu dengan saling mengasihi kepada Tuhan, dan kita wujudkan semakin peduli kepada sesama kita, sehingga kita semakin berani untuk bersaksi dalam hidup kita. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat berhati keji, aku dibebaskannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.